mau ceritakan sesuatu kalau hari ini Tuhan mau setiap orang-orang muda itu diarahkan ke tempat yang benar. Ya, saya lanjutkan cerita saya, kan sudah perkenalan. Nama saya Albert. Nama saya siapa? Sekali lagi, nama saya? Bagus, anggap kita semua sudah kenal kalau gitu. Kembali ke cerita yang tadi. Ketika saya masa muda itu, Anda perhatikan ya ceritanya. Karena kalau Anda tidak perhatikan, Anda nanti tidak bisa masuk. Karena firman itu gini loh, firman itu seperti kayak kita itu ada pintunya gitu loh ya. Kalau Anda di depan tuh pintunya tidak bisa masuk. Nanti sampai tengah Anda tidak bisa masuk, tidak ngerti-ngerti. Nanti pulang itu ya tidak dapat apa-apa. Dapat apa tadi? Tidak tahu kok, capek kabel lompat-lompat itu, tapi tidak dapat apa-apa. Kalau Anda itu pintu depannya tidak bisa masuk, ya Anda tidak bisa ketemu yang selanjutnya. Karena itu ayo orang-orang muda, Anda harus pahami hal ini. Siapapun yang khotbah, Anda harus dapatkan pintunya di depannya. Anda harus dapatkan pintu masuknya. Kalau tidak gitu sampai terakhir Anda tidak dapat apa-apa. Paham ya? Saya akan awali dengan cerita masa muda saya. Ketika saya muda, saya juga sudah di gereja. Saya bawa orang-orang tapi tidak di AOG, atau sedihnya itu tidak di AOG. Karena saya itu punya semangat sama kayak semangat tadi itu, ya lompat-lompat tanpa henti itu tadi ya. Terus ketika suatu saat saya itu pernah bawa orang-orang di sebuah KKR. Ketika di sebuah KKR itu orang-orang datang semua, mereka sama-sama memuji Tuhan, lompat-lompat juga. Tiba-tiba saudara, tiba-tiba waktu itu saya antara SMA mungkin. SMA kalau udah kuliah masuk pertama mungkin ya. Berarti usia saya kurang lebih 18, 19 mungkin ya. Raon itulah. Ketika saya lagi memuji-muji gitu, lagi nyanyi tadi. Besarlah tuh ada seorang muda datang begitu. Kok bilang gitu. Ada apa gitu, ganggu orang lompat-lompat. Dia bilang gitu, kok ada orang kerasukan setan. Waduh saudara. Anda bayangkan ketika saya lompat-lompat gitu, dia bilang, ada orang kerasukan setan. Kira-kira respon saya apa? Wah saya bilang gini, waktu saya tepuk tangan. Kok ada orang kerasukan setan? Apa? Kerasukan setan? Wah saya langsung, kapan lagi saya ketemu setan gitu? Waktu itu saya langsung jalan gini, waduh ini setan harga mati pasti kalah. Wong kita ketemunya di gereja ya toh. Setan salah masuk pasti ini ya kan? Saya bilang gini, waduh kalau setan sudah di tempat ini, wah kapan lagi? Ini home base saya ya kan? Saya bilang sama anak itu bilang gini, di mana orangnya? Wus ya. Belum, jangan ketawa dulu ya. Di mana orangnya? Di ruang ada bilik satu kamar untuk mengumpulkan mereka. Saya jalan ke situ, kemudian saya lihat orangnya itu ya. Waduh, orangnya tidak begitu besar ya. Tapi tenaganya itu luar biasa, saudara tahu. Ketika saya di sana, saya dapati orang itu lagi di lantai gitu, terlentang gitu ya. Kaki kanan, kaki kiri, tangan kanan, kaki itu dipegangi 4 orang. Jadi masing-masing tangan itu dipegangi 1 orang. Jadi, wah dia itu kayak Hulk. Kalau zaman saya itu Huluk. Nggak tahu kalau sekarang Huluk, tanda tahu nggak Huluk ya? Dipegangi gini kan, pegangi kanan kiri gini. Kemudian saya datang, dia tuh kayak di lantai gitu terlentang. Dia tuh kayak wah gitu. Waduh ketika saya datang gini, wah cari gara-gara ini setan. Saya lihat gini, wah saya di posisi mana ya? Mungkin di kanan kiri dipegangi semua ya kan? Kanan kiri kaki dipegang semua. Di mana saya? Akhirnya ketika saya deket ya, saya langsung ambil inisiatif. Saya naik di perutnya. Saya duduk gini, saya duduk di perutnya. Tak duduk karena mau di mana lagi kan paling efektif ya. Ketika saya duduk gitu, Hartono pernah dengar cerita ini tak ya? Pernah dengar? Pernah dengar berarti ceritanya asli. Kalau tidak pernah dengar berarti saya bujui berarti ya. Saya duduk di tengah situ, terus setelah itu saya kan juga baca firman kayak Anda juga, kayak kalian, kayak semua di sini kan juga baca firman. Kalau ketemu kayak gini, tengking dalam nama Tuhan Yesus ya kan. Wah saya duduk gitu. Saya duduk gini sambil duduk ya. Yang lain pegangi ngotot-ngotot gitu. Saya cuma duduk gini di atas angin. Dalam nama Tuhan Yesus. Luar saya bilang gitu. Wah orangnya tak suruh keluar tuh. Nggak keluar saudara. Semakin dia tuh wah gitu. Semakin lihat saya itu tambah gitu. Waduh tambah menakutkan saudara. Wah tak lakukan lagi. Dalam nama Tuhan Yesus keluar gitu. Lu nggak keluar saudara. Wah semakin saya semakin semangat. Dalam nama Tuhan Yesus keluar. Waduh semakin saya keras itu. Semakin saya keras itu semakin tidak keluar saudara. Kemudian ya, tiba-tiba ketika saya tengking-tengking kayak gitu, tiba-tiba saya diberikan hikmat. Anda nilai sendiri ini hikmat dari mana ya. Tiba-tiba saya ingat bahwa Tuhan kasih saya tangan. Di percobaan yang terakhir ini saya katakan gini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Keluar, buar, saya tampar saudara. Saya tampar pipinya. Serius saya tampar. Dalam nama Tuhan Yesus, keluar gitu. Orangnya yang kerasukan tuh langsung buah gitu kan. Waktu buah gitu dia
sempat berhenti. Terus lihat saya lagi gini. Saudara tahu, keluar enggak setannya? Enggak keluar, saudara. Setannya itu lihat saya tahu begini. Wah, siapa kamu? Suaranya itu kayak keras gitu ya. Wah, ini setan ini enggak sekolah ini ya toh. Sudah tahu di gereja gini ditengking enggak mau keluar. Saya enggak lupa kalau saya punya tangan kiri. Ya. Tak kasih lagi saudara dalam nama Tuhan Yesus. Buang. Waduh, juga. Sampai kurang lebih 3-4 kali saudara. Enggak keluar. Tiba-tiba ada sesuatu di sebelah sini saya. Seperti ini. Ketika saya lihat ternyata ada pendeta bilang gini, sudah, cukup. Sudah, cukup dia bilang gitu. Ketika itu, loh gimana mau tak tambahi lagi disuruh cukup gitu ya, padahal mau tak tambahi 2-3 kali lagi gitu ya. Kemudian saya suruh minggir ya, saya minggir saudara. Itu pendeta senior waktu itu. Mungkin dalam hatinya pendeta ini sopo sih. Kok malah dihantem ini. Tapi saya pakai dalam nama Tuhan Yesus kok ya. Dalam nama Tuhan Yesus ya. Kemudian saya minggir saudara, karena kan ya sudahlah gantian, tapi mungkin dia mau nyoba ya kan. Saya minggir. Saya ngerasa oke, I'm done, kalah aku ya. Saya enggak bisa usir. Saya minggir. Saya di ujung ruangan itu, gitu, terus pendeta itu cuma duduk, dia enggak duduk di perutnya saudara. Mungkin saya salah, saya tidak boleh duduk di perut. Dia itu duduk di pinggirnya bilang gini. Ini misalnya gini ya. Setan, habis sudah waktumu di sini. Ibadah ini mau selesai. Keluar kamu sekarang. Dalam nama Tuhan Yesus, keluar. Keluar saudara. Keluar setannya. Tiba-tiba orangnya itu lemes gitu ya. Tiba-tiba orangnya lemes. Dan kemudian orangnya itu mulai duduk. Dikasih minum, dikasih penyegaran gitu ya. Terus dia itu duduk ya toh. Ya saya ya capek, tapi ya enggak secapek orang yang megangi tadi. Yang saya di atas angin, cuma gini-gini, apa angin ya toh. Dalam nama Yesus. Ketika selesai, orang itu mulai duduk, mulai dikonselingi. Tapi kan saya punya roh ini penasaran ya toh. Saya punya spirit besar, tapi saya penasaran kok saya enggak bisa keluar itu. Saya itu enggak mau keluar dari ruangan, tak lihat terus ini. Kenapa kamu enggak mau keluar gitu ya? Saya itu perhatikan terus. Ya somehow mungkin Anda perlu join di pendoa untuk tahu kurang lebih apa yang harus Anda mengerti untuk hal-hal seperti ini. Orang-orang muda, Anda enggak boleh takut sama setan. Tapi Anda enggak boleh ngawur juga. Paham ya? Anda enggak boleh ngawur juga. Ya nanti orangnya konyol, babak belur keluar dari gereja kok kayak diamuk masa gini ya kan. Dari mana? Dari pendoa, benjol semua gitu. Wah, rusak ya. Ketika itu orang bilang gini, Pak, orangnya duduk gitu, minum itu. Badan saya kerasa kaku Pak tadi, sekarang terasa ringan. Terus kemudian dia bilang kayak gini, saya langsung kerasa perasaan saya. Orangnya bilang gini, saya kerasa kok sakit semua. Saya kerasa kayak saya habis dipukuli orang banyak gitu Pak. Ini sakit semua saya di ujung gitu. Loh, itu bukan setan, itu saya yang lakukan ya toh. Tapi saya enggak ngaku, saya diam aja. Mumpung saat itu dia dirasuki setan, jadi dia enggak tahu. Somehow yang saya mau sampaikan ke Anda adalah masa muda kita itu harus diarahkan. Ya. Ketika kita itu dapat cintanya Tuhan, kita itu dapat alasan kenapa kita melayani. Ya. Tanya siapa tadi? Irwan atau Irawan? Irawan ya? Irawan. Betul ya? Irawan. Duh, jangan sampai salah. Saya mau bikin pagar, nanti tidak dapat diskon saya. Irawan ya? Diskon kalau gitu ya. Sip. Ya. Sungguhan dong. Ya. Kalau Anda tanya ya, Anda pasti, kok kenapa kok mau melayani kayak gitu? Kok lompat-lompat mau melayani? Dia pasti punya alasan. Orang muda itu harus punya alasan kenapa dia melayani. Anda kalau ditanya kenapa melayani? Kenapa hari ini kok ke gereja? Kenapa di masa muda Anda, di masa SMP, SMA ini Anda ke gereja? Anda harus punya jawabannya. Anda harus punya jawabannya kenapa Anda melayani. Jangan terus, kenapa ya? Karena ya sama mama saya disuruh. Anda harus punya jawabannya. Kenapa Anda ke gereja? Anda harus temukan itu. Hari ini kita mau bicara mengenai manusia rohani juga. Ini berhubungan juga. Dan saya bersyukur sekali kalau semangat yang luar biasa dari AUGers ini diarahkan secara luar biasa oleh satu hal, yaitu visi. Ketika Anda itu dapatkan alasannya ya, kenapa Anda melayani Tuhan. Ketika itu Anda dapat alasan, kenapa ya kok aku melayani Tuhan. Loh, hidupmu itu sudah ditebus loh. Hidupmu itu sudah ditebus. Hari ini apa yang kamu mau lakukan? Ketika kita dapat alasannya, kita itu kayak punya motor yang tidak berhenti.
tidak berhenti berjalan. Tetapi orang muda harus tahu bahwa ketika motor itu berjalan, Anda harus diarahkan. Supaya apa? Supaya Anda itu berjalan ada tujuannya. Anda bayangkan ya, kalau orang segini banyak berjalan, dapat alasan kenapa Anda mencintai Tuhan. Semua bergerak luar biasa, tapi tidak diarahkan dalam satu tujuan. Arahnya akan semburat, tidak karu-karuan. Ada yang ke kanan, ada yang ke kiri, ada yang kemana-mana, tidak jelas apa yang mau dilakukan. Tapi gereja ini memberikan sebuah arahan yang sangat jelas. Anda dengarkan. Saya yakin bahwa orang-orang yang ke AOG Tim Timur, pasti rumahnya daerah timur, betul tidak? Salah kah? Masa rumahnya di Citraland? Rumahnya daerah timur? Rumahnya daerah timur kan? Kalau Anda tinggal di area timur, berarti Anda itu bertanggung jawab atas kursi-kursi yang kosong. Anda tahu enggak kalau tempat ini mau dibikin 3.000 jiwa, 3.000 seat juga. Berarti apa yang menjadi tanggung jawab buat tempat ini ya orang-orang yang berdiri di daerah timur. Gereja ini hari ini ya ada di 3 tempat sementara ini di Surabaya. Ada di barat, ada di timur, ada di selatan. Dan saya melihat bahwa gereja ini bukan dipisah-pisahkan. Gereja ini mendekat kepada jemaatnya, mengadopsi hati Tuhan untuk mengerti bahwa Tuhan mau setiap area di Surabaya itu difasilitasi dengan baik. Tuhan mau bahwa setiap area di Surabaya itu mendapatkan tempat yang tepat. Ini kayak playgroundnya orang-orang, kerohaniannya orang-orang. Ini kayak playground, bukan saya maksudkan untuk main-main rohani-rohanian, tidak. Tapi Anda tahu kalau Anda punya perumahan, ada klaster gitu ya, developer yang sekarang mungkin akan memikirkan untuk bikin satu playground untuk orang-orang bisa latihan, jogging, ada jogging areanya, terus ada tempat kalisteniknya. Tujuannya apa? Supaya orang-orang yang tinggal di sana sehat-sehat. Anda tahu kalau Anda tinggal di area timur dan hari ini ada gereja di sebelah timur sini, berarti ini tempat ini menjadi tempat buat Anda melatih otot-otot rohani Anda. Kalau ada tetangga Anda belum diselamatkan, bawa ke sini. Ngapain jauh-jauh? Kalau ada tempat saudara Anda atau orang-orang di sekeliling Anda belum dibaptis, cepat-cepat bawa ke sini, dekat dan siap melayani. Dan saya bersyukur sekali, visi gereja ini begitu tajam, begitu kuat, begitu bold sekali, sehingga membuat orang-orang muda itu memiliki sebuah arah. Buka 1 Korintus 9 ayat 26. Yes, saya bacakan ya. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarang saja memukul. Anda perhatikan ya, petinju yang sembarang memukul itu, dia akan capek sebelum dia menghabiskan round pertandingannya. Kalau dia main 12 ronde, belum sampai ronde 12 dia sudah habis. Anda tahu ya, waktu saya kecil saya punya jurus andalan ya. Jangan difoto ya, jangan di capture ya. Kalau saya lagi main gulat atau mungkin lagi main, namanya anak cowok kan, main fighting gitu kan. Wah, waktu kecil gitu, jurus andalan saya itu gini. Wah, saya putar tangan saya. Mau saya putar ya kan. Karena saya punya pikiran, kalau saya kayak kitiran gini, orang deket sama saya kena jatuh pasti ya kan. Wah, saya putar. Wah, gitu. 5 menit duduk saya. Anda lihat atlet MMA itu ya. Atlet MMA itu dia kalau bidik sesuatu, dia tunggu sampai saat yang tepat dia pukul. Dia kan tidak pakai jurus saya. Kalau jurus saya itu mutakhir, pasti semua atlet MMA dia pakai itu. Halilintar, ya kan? Tapi tidak ada yang pakai, ya kan? Kita itu seperti petinju yang memukul, tapi dengan tujuan yang tepat. Anda lihat ya, kalau hari ini kita semua punya energinya, punya powernya, kalau kita memukul di satu tujuan yang tepat, efeknya akan luar biasa. Kalau kita tidak punya tujuan yang tepat, semua orang memukul ke segala arah, efeknya tidak kelihatan. Tapi hari ini, bayangin, hari ini mungkin berapa? 500-600 orang berdiri. Anda berlari ke satu tujuan yang sama. AOG Anda akan bangun gereja Tuhan di masa muda Anda. 20-30, Anda tuh usia berapa sekarang ya? 17 ya? 18 kalau lebih itu ya. Anda lihat ya, 2030 itu 7 tahun lagi loh. 7 tahun lagi itu Anda usia berapa? Berarti 25 kalau Anda 18. Betul nggak? 25 itu usia muda yang produktif. Kalau hari ini Anda tidak lakukan apa-apa, Anda akan jadi orang gini. Wih, ini tak kasih tahu bocoran nih. 20-30, 300 gereja itu sudah terjadi. 300 gereja itu sudah terjadi. Tuayan luar biasa terjadi. Tak kasih bocoran nih. Tapi kalau Anda tidak lakukan apa-apa, Anda cuma akan lihat itu seperti ini. Wih, dahsyat.
GMS. Sekarang orang-orang muda melayani Tuhan, tapi kita di kursi penonton gini. Luar biasa, melayani Tuhan dahsyat ya. Tapi apa yang sudah kamu lakukan? Kamu tidak lakukan apa-apa. Anda sudah mulai harus kerjakan hari ini. 7 tahun mendatang, Anda berdiri nanti 300 gereja. Anda tidak berdiri sendirian. Di belakang Anda ada ratusan orang. Anda bayangkan kalau saat ini Anda berdiri 1 orang, besok 7 tahun lagi, tiap Anda berdiri 100 orang, belakangnya 200 orang, belakangnya 50 orang. Anda lihat, we're going to take this city. Kita akan ambil Surabaya untuk kemuliaan nama Tuhan. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita tidak mau kecolongan, kita tidak mau kecolongan. Orang-orang muda, ya, orang-orang muda, Anda pastikan bahwa Anda tidak kecolongan orang-orang mudanya di sudut timur Surabaya. Karena tak kasih tahu ya, saya ngasih tahu orang-orang senior tuh kayak gini loh. Orang-orang senior gitu, ya bang, gitu. Anda tidak boleh kecolongan orang-orang senior juga. Semua orang harus dimenangkan untuk Tuhan. Itu sebabnya gereja itu mendekat kepada jemaat. Amin. Orang-orang muda harus bergerak luar biasa, bergerak lebih cepat, bergerak melompat lebih tinggi, berlari lebih cepat, ya. Haleluya, puji Tuhan. Hari ini kita akan belajar sesuatu. Ketika Lucy tidak di sini ya. Tadi saya kontak dia di MCC. Luciana itu kontak ke saya, bilang gini, ini yang isi di AUG itu dikasih tema. Ketika saya dikasih tema, ternyata temanya itu membangun manusia roh. Saya itu baru tahu juga ternyata ada temanya AUG sendiri ya, bulanan ya biasanya, ganti-ganti ya. Ayo betul ya. Membangun manusia roh. Ketika itu saya berpikir, oke lah, tak bikinkan sesuatu untuk membangun manusia roh. Membangun nanti di ibadah youth kan saya akan agak spesifik untuk membangun manusia roh. Bagaimana Tuhan itu memberikan special weaponnya, satu senjata luar biasa. Roh Kudus pribadi, rohnya Tuhan Yesus sendiri diberikan kepada kita untuk lakukan banyak hal untuk membangun manusia roh. Dan hari ini tiba-tiba Roh Kudus itu berikan satu hal. Asalnya saya mau bagikan satu hal yang sama. Cuman bedanya kalau ini di Teen to the Youth, katanya pastor yang melayani dibedakan ya bahasanya. Maksudnya gimana? Ini kan anak-anak masihan. Maksudnya anak-anak SMP, SMA. Kalau yang itu kan nanti sudah dewasa. Mosok sih bahasanya beda. Rasanya kok sama aja sih bahasanya ya. Bahasanya kok sama aja ya. Tiba-tiba Roh Kudus bilang gini. Aku mau kamu berbicara sesuatu. Betul membangun manusia roh. Tapi Roh Kudus bilang gini. Aku mau kamu berbicara sesuatu untuk mereka yang gagal membangun manusia rohnya. Aku mau kamu ngomong sesuatu mengenai orang-orang yang hari-hari ini gagal membangun manusia rohnya. Somehow, saya tidak tahu apa yang terjadi dengan orang-orang ini. Tapi saya tahu bahwa pesan Tuhan ini adalah pesan Tuhan yang Tuhan berikan. Dan kita mau belajar sama-sama, ya. Apa sih Tuhan mau sampaikan? Apa yang Tuhan mau katakan? Mari kita mau buka sama-sama. Kita mau belajar dari seorang yang namanya Petrus, ya. Kita buka di Lukas 5. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Semua sudah buka ayat 1 ya. Saya akan bacakan. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak di atas perahu. Ayat 4, setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang lebih dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Jawab Simon, Guru, telah sepanjang malam kami telah bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka membantunya. Dan mereka datang lalu bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, dia tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini orang berdosa. Setelah itu, ayat 11 ya, mereka menghela perahu-perahunya ke darat. Mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti Yesus. Kita mau belajar bagaimana kehidupan Petrus. Kita belajar dari awal ya. Petrus itu mengalami sebuah terobosan ketika dia bertemu dengan Yesus.
dan membuka perahunya untuk Tuhan, untuk Yesus berdiri. Dikatakan bahwa Yesus itu sedang mau berkhotbah, tapi tidak dikatakan khotbahnya apa. Berarti memang ayat ini tujuannya untuk Petrus. Tujuannya untuk Petrus mengerti sesuatu. Hari itu Petrus itu seorang nelayan. Anda tahu kan, nelayan itu pasti punya impian. Nelayan itu pasti punya angan-angan. Setiap Anda pasti punya angan-angan, setiap Anda pasti punya impian. Setiap Anda akan pasti punya mimpi kan. Petrus itu dikatakan di ayat yang berikutnya bahwa dia sudah semalam-malaman dan pulang tidak dapat apa-apa. Anda bayangkan kalau Petrus itu pulang subuh ya, waktu itu ketemu Yesus, dia membersihkan perahunya, membasuh jalannya, dan ketika dia membasuh jalannya, tiba-tiba Yesus itu ada di situ, dan Yesus itu lihat ada perahu, ya kan? Dan Yesus memilih satu perahu, kebetulan namanya Petrus yang punya. Ketika Petrus ditanya, boleh tidak naik perahumu? Petrus bilang, ya bolehlah, naiklah. Harusnya kalau Petrus itu lagi kucel hatinya, ya kan? Kucel hatinya lah. Habis pulang kerja nggak dapat apa-apa, boleh ndak nebeng pulang, nebeng, ya gitu. Sudah bete gitu, malah nebeng ya kan. Petrus itu ketika itu memberi diri untuk Yesus berdiri di atas perahunya. Ketika Yesus berdiri di atas perahunya, setelah selesai dikatakan, Yesus melayani Petrus loh. Ayo bertolaklah ke tempat yang lebih dalam, tebarkan jalamu, dan somehow Petrus itu mendapati ada ikan yang begitu banyak yang tidak pernah dia pikirkan selama dia hidup sebagai nelayan. Dia tidak pernah pikirkan bahwa wah ternyata ketika aku membuka perahuku untuk Tuhan Yesus, apa yang selama ini tak angan-angankan tiba-tiba terjadi. Hari itu Petrus itu mendapatkan sebuah alasan kuat kenapa dia harus mengikut Yesus. Hari itu Petrus mendapatkan alasan yang kuat kenapa dia harus ikut Yesus, ya. Kenapa dia harus dia bilang, Tuhan, aku ini manusia berdosa. Kemudian di ayat 11 dikatakan, Petrus meninggalkan semuanya dan mulai mengikuti Yesus. Hari itu Petrus itu melihat bahwa apa yang dulu tak angan-angankan dalam sekejap mata, in the blink of eyes, semua itu terpenuhi. Semuanya itu terpenuhi karena membuka dirinya kepada Yesus, karena membuka perahunya kepada Yesus. Hari itu Petrus mengalami pertumbuhan rohani dari titik nolnya. Wah, dengan pengalaman-pengalaman yang luar biasa, dia pergi bersama Yesus, dia berjalan bersama Yesus, mendengarkan perkataan Yesus, mendengarkan setiap perkataan firman yang diberikan langsung directly dari Yesus. Wah, keren sekali. Tapi Anda lihat ya, Petrus itu setiap hari loh sama Yesus, berusaha untuk membuktikan kalau dia cinta Yesus. Petrus itu dikatakan dia itu vokal sekali, ya. Petrus itu dikatakan vokal sekali, kalau apa-apa selalu apa-apa. Ada apa? Yesus, ada yang mau menyerahkan Yesus, serahkan aku dulu. Aku rela mati buat untuk Yesus. Untuk Yesus aku lakukan segalanya. Wah, dikatakan bahwa Petrus itu bawa pedang, ya kan? Yang motong telinganya Malkus itu kan Petrus, ya kan? Di Yohanes dikatakan. Mungkin Matius, Markus, Lukas itu mungkin CS-an sama Petrus, ya. Yohanes mungkin, tak tulis saya namamu Petrus, kamu tidak ditulis semua, ditulis saja ya. Akhirnya ketahuan kalau yang bawa pedang itu Petrus, ya. Petrus itu mungkin orang yang tidak pandai main pedang, tapi semangatnya untuk melayani itu luar biasa. Dia bawa pedang untuk melindungi Yesus. Saya yakin ya, Petrus itu waktu motong telinganya Malkus, dia itu tidak lagi membidik telinga. Dia cuma ngawur aja, saudara. Sereng gitu ya kan. Ternyata yang kena telinga. Kok untung yang kena di telinga, ya. Dan hari itu Petrus itu terus bertumbuh berkembang untuk mengenal Yesus lebih. Dan dia berusaha untuk membuktikan kalau dia itu mencintai Yesus, mencintai Tuhan lebih. Tetapi ternyata bahwa perjalanan Petrus itu tidak luput dari ketidaksempurnaan. Anda tahu ya, ketika di Taman Getsemani, Petrus ketiduran. Anda bayangkan kalau hari ini ada Yesus di tempat ini. Mungkinkah kita itu ketiduran? Mungkinkah kita itu terlelap sehingga akhirnya kita itu Anda bayangkan aja lah. Mungkin kalau ada seseorang di tempat ini, ada yang di ujung itu, berani tidur? Nggak berani toh? Hati-hati loh, saya punya tapak sakti. No, ya bercanda. Ya, seakan-akan itu seperti ini yang saya mau sampaikan. Loh, kalau ada Tuhan Yesus di sana, ya harusnya nggak ketiduran lah. Harusnya nggak ketiduran. Loh, Petrus masih ketiduran. Anda bayangkan ya, satu pengalaman yang luar biasa. Saya minum dulu. Ternyata tidak cukup kuat untuk membawa Petrus ini punya pengalaman, untuk membawa Petrus ini bertumbuh dengan manusia rohani yang kuat. Ada satu peristiwa, kita tidak usah baca ya. Ada satu peristiwa ketika Yesus tidak ditangkap.
Taman Getsemani juga. Ketika Yesus mau ditangkap, Petrus justru ketakutan. Ketika Yesus dibawa ke rumahnya imam besar, Petrus justru ketakutan. Dia takut membela Yesus. Dia berdiri jauh-jauh. Dia tidak kepingin kelihatan. Aduh, aku takut, aku juga takut. Jadi istilahnya, Petrus itu tidak berani untuk dekati Yesus, untuk bela Yesus. Katanya kamu rela mati untuk Tuhan Yesus. Tapi Petrus tidak berani waktu itu. Anda bayangkan waktu itu, Petrus didapati ketika Yesus di tempatnya, rumahnya imam besar itu. Petrus tidak di dalam loh. Petrus itu kayak di depan pintu itu, kayak di depan pintunya coklat itu. Ketika Petrus di depan pintu coklat itu dikatakan ada orang menemui Petrus. Loh, kamu kan murid Yesus. Dikatakan Petrus menyangkal. Aku tidak kenal. Aku tidak kenal. Loh, bukankah Petrus itu sudah mengalami banyak hal loh sama Yesus. Pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Bukannya ini harusnya itu dia itu punya manusia rohani yang kuat. Tiba-tiba Petrus menyangkal. Petrus menyangkal Yesus. Ketika Petrus menyangkal Yesus, dia berlari keluar ke tempat perapian. Di tempat perapian, dia ketemu lagi sama orang. Dan didapati bahwa dia itu murid Yesus. Dia menyangkal lagi. Sampai yang ketiga kalinya, dia mengutuk bahwa dia tidak kenal Yesus. Somehow dia pulang. Petrus itu sudah merasa gagal sekali. Petrus itu kira-kira Anda bisa bayangkan ya, perasaan Petrus itu apa hari itu ya? Kira-kira perasaan Petrus itu apa ya? Waduh, aku ini gagal jadi murid Yesus. Aku ini kayak tidak bisa diandalkan. Aku ini kayak, kecewa sekali rasanya. Tuhan sama aku tuh kecewa sekali. Anda bayangkan ya, Petrus itu ketakutan. Akhirnya ketika Yesus disalibkan, Petrus itu ketakutan. Dan akhirnya, juru selamatku mati. Aku tidak bisa bela. Pedangku tidak tak pakai. Aku tidak punya keberanian. Petrus hari itu terpuruk kurang lebih segini. Ya, Anda lihat tangan saya. Dia terpuruk segini. Dan ketika Yesus mati, 3 hari Yesus bangkit. Saudara tahu terpuruknya berapa? Dari segini sampai bawah, saudara. Anda bayangkan ya, kalau saya mengkhianati orang, ya kan? Misalnya, saya mengkhianati orang dan orangnya mati. Berarti kan ya, that's it, sudah selesai tau. Anda bayangkan setelah saya mengkhianati orang, orangnya tidak jadi mati, saudara. Apa tidak ketakutan aku? Lu kok hidup? Kira-kira kalau Yesus datang, Petrus, kamu kasih aku dah? Kamu kasih aku dah? Mungkin gitu ngomongnya. Tapi Yesus tidak ngomong gitu loh. Ya. Petrus itu ketakutan luar biasa ketika Yesus bangkit. Petrus itu ya, mungkin ya tidak senang-senang soroh loh. Ya senang, terus kemudian ingat juga. Habis senang gitu, lu mateng kon, gitu. Bangkit. Kalau bangkit nanti ketemu aku ngomong apa aku, gitu. Aku ini bukannya yang bawa pedang dan bilang Yesus tak bela kamu kemanapun tak bela. Lah kok bangkit mateng kon, ya itu mateng ini ya kan. Sampai suatu saat Petrus itu ya akhirnya kembali ke pantai lagi untuk ini kan di Yohanes itu ya, kita buka Yohanes saja. Bisa buka Kisah Para Rasul aja belakangnya ya, lebih gampang, lebih cepat. Ya, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Anda bayangkan hari itu murid Yesus itu ditemui satu persatu sama Tuhan Yesus. Ditemui satu persatu. Dan ketika Petrus itu mulai kembali mancing ikan lagi, tiba-tiba ada satu hal yang terjadi. Tiba-tiba Yesus menemui Petrus. Menemui Petrus dan murid-muridnya. Cuman Petrus itu. Ada Didimus, Natanael, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana, anak Zebedeus, dan 2 orang murid yang lain. Jadi banyak. Tidak cuma Petrus. Anda tahu enggak, ketika Yesus manggil dan kemudian wah itu Yesus, Petrus nyebur lagi. Anda tahu ya, apa yang Yesus lakukan? Tuhan Yesus itu ngajak mereka makan ikan. Makan ikan goreng. Saya ini yakin 100%. Ikan gorengnya Petrus itu rasanya asin tok. Tidak ada rasa apa-apa gitu. Anda bayangkan yang lain tuh, waduh seneng rasa ikan gorengnya, kerasa nikmat gurih gitu. Punya Petrus kok asin semua ya. Kok asin semua ya. Wah, ketakutan luar biasa. Ketakutan karena apa? Petrus itu di titik terdalam mengecewakan Tuhan. Petrus itu di titik terdalam yang katanya mau membela nama Tuhan. Wah, aku membangun manusia rohaniku. Tapi ternyata satu titik Petrus itu hancur sampai ke dalam-dalaman. Hampir nol. Saudara tahu, kalau saya jadi Yesus, saya ngamuk sama Petrus pasti. Kamu ini murid gak berguna. Cuman ngomong tok tapi ternyata tidak ada perbuatannya. Untung saya bukan Yesus, ya kan?
Makanya tadi perbuatan yang kanan kiri itu terjadi karena saya bukan Yesus itu. Dalam nama Tuhan Yesus itu. Kalau Yesus tidak gitu mungkin ya. Tapi tenang ya, saya tidak lakukan itu lagi. Jadi kalau ada yang kerasukan mungkin di sini tenang, Anda dihandle dengan baik ya. Tapi kalau bisa jangan kerasukan ya. Ya. Hari itu Petrus ketakutan luar biasa. Yesus datang. Yesus itu bilang, Petrus, kamu mengasihi aku. Ngomongnya gini Yesus, kamu mengasihi aku kah Petrus? Petrus bilang, iya Tuhan, aku mengasihi engkau. Tuhan Yesus bilang gini, gembalakanlah domba-dombaku ya. Terus Tuhan Yesus tanya lagi, Petrus, engkau mengasihi aku? Petrus bilang, ya Tuhan, aku mengasihi. Sampai berapa kali? 3 kali. Anda pernah bayangkan enggak kenapa 3 kali? Karena Petrus juga menyangkal Tuhan 3 kali. Karena Petrus itu menyangkal Tuhan 3 kali. Iblis itu seakan-akan guyu-guyu sama Tuhan Yesus bilang gini. Ya kan? Tuhan Yesus ya, 3 kali kamu disangkal. Saat Yesus bangkit, Yesus balik ketawa-ketawa sama setan. 3 kali kan? 3 kali dia bilang cinta sama aku. Orang yang mengecewakan Tuhan, justru Tuhan datang untuk memberikan satu hal. Untuk diajak Tuhan untuk melakukan proyeknya Tuhan. Ayo gembalakanlah domba-dombaku. Nah bayangkan ya, kalau saya punya pegawai gagal, saya tidak kasih tugas saya tidak kasih tugas utama pasti. Iya enggak? Kalau saya punya pegawai gagal, saya tidak kasih pegawai saya itu tugas yang utama, tak kasih tugas-tugas yang gampang-gampang aja lah, wis mungkin lap-lap kaca gitu, itu kan kasih tugas yang utama. Saya ingin Anda semua tahu, kalau hari ini Anda mengalami keterpurukan dalam manusia rohani Anda, hari-hari ini Anda gagal mempertahankan kekudusan, hari-hari ini Anda diserang dengan, saya tidak dapat bilang bahwa hari-hari ini itu segala sesuatu berjalan dengan mudah. Serangan-serangan setan dan dosa itu mudah sekali masuk. Pornografi itu mudah sekali masuk. Orang-orang muda itu diserang ketidakkudusan itu dengan begitu mudahnya. Orang-orang muda itu diserang dengan emosi yang meledak-ledak itu dengan begitu mudahnya. Orang muda itu punya potensi luar biasa, tapi mudah sekali untuk menumbangkan orang muda. Kita gocoh aja emosinya, hancur lebur masa depannya. Seorang muda yang punya potensi kemudian karena emosinya dia pukul seseorang dan orangnya akhirnya mati. Masa depannya bisa berubah loh. Orang-orang muda Anda harus hati-hati. Anda punya banyak potensi, tapi kalau Anda tidak diarahkan, kalau Anda tidak menjaga hidup Anda, kalau Anda tidak menjaga hidup kerohanian Anda, maka hidup Anda juga dalam bahaya. Besar potensinya, tapi juga besar potensi kejatuhannya. Hari itu Yesus datang untuk mengatakan, aku tetap percaya sama hidupmu. Aku tetap percaya bahwa aku akan melihat, kau akan aku pakai untuk lakukan proyek Tuhan. Saudara paham ya, leader-leader di tempat ini, ada leader CG, CGL, Coach TL, sponsor. Anda pahami ya, ketika Yesus bangkit, Tuhan itu berusaha untuk temui setiap orang. Kita tidak bisa bilang di CG kita atau di kelompok kita, orang ini bocai, kok tidak bisa dipakai kok. Tidak boleh. Anda tahu tidak Thomas? Thomas itu kapan dapat khotbah judulnya bagus? Selalu ngomongnya, jangan punya iman kayak Thomas, jangan punya iman kayak Thomas loh. Loh salah. Nggak gitu. Yesus itu justru kasih lihat, orang punya iman kayak Thomas, aku mau pakai. Anda paham enggak? Yesus itu kasih modelnya. Orang kayak Thomas aku pakai. Kok bisa orang kayak gitu kamu enggak pakai di CG-mu? Kalau kamu putus asa, Tuhan enggak pernah putus asa sama hidupmu, kok kamu putus asa? Tuhan tuh kasih contohnya, Thomas saja lo tak pakai kok. Kenapa orang sing bencana gitu kamu enggak pakai? Gembalakan, muridkan, dan pakai untuk kerjakan visi Tuhan. Ada satu hal lagi. Harusnya ya, kalau Yudas itu tidak bunuh diri, wah dia itu akan didatangi Tuhan Yesus lebih luar biasa dari Petrus pasti. Paham enggak? Ini kejadiannya. Saya kepingin setiap Anda perlu tahu juga. Ketika Anda di dalam keterpurukan atau kehancuran, izinkan Tuhan untuk datang sama hidupmu. Jangan kayak Yudas. Yudas itu tidak memberikan kesempatan untuk Yesus datang. Akhirnya apa? Mati dia, konyol. Padahal kalau dia membiarkan dirinya mungkin sudah bikin gantungan, mau gantung diri, mungkin dia, aduh saya panas nanti malam-malam rada dingin gitu. Mungkin kalau duduk 3 hari besok ketemu Yesus, wah luar biasa Yudas itu. Tapi Yudas itu memilih untuk, tidak wes aku tidak memberi kesempatan Yesus untuk hadir, tak bunuh diri aja. Coba kalau Yudas itu tidak bunuh diri, bayangkan seberapa besar
Yesus mau pakai Yudas. Hari ini kita mau lihat ya. Hari ini kita mau lihat bahwa orang-orang yang bahkan kayak Thomas saja Tuhan mau pakai. Kita tuh tidak boleh jadi orang kayak, Tuhan aku sudah gagal dalam menjaga kehidupan manusia rohku. Aku ini saat teduhku sekarang tidak cuman bolong-bolong, tapi belas tidak ada Tuhan. Ya kan? Aku sudah tidak pernah baca firman lagi. Ada yang bilang, enggak aku, memang aku tak bikin 1 hari 2 hari sekali kok, biar bolongnya itu kayak renda gitu, pas punya jadi pattern. Tidak ada model kehidupan doa kayak gitu. Tidak ada kehidupan rohanian kayak gitu. Tuhan tuh jelas kasih arahan. Tuhan tuh jelas kasih arahan sama kita. Kenapa kita tidak memainkan dengan benar? Tuhan tuh kasih jelas arahnya untuk punya hidup yang benar seperti apa. Untuk punya hidup diselamatkan itu seperti apa. Untuk punya masa muda yang benar seperti apa. Kenapa kok kita masih mau main-main? Hari ini saya rindu untuk setiap leader di tempat ini Anda melihat bahwa Anda tidak boleh menyerah sama orang-orang yang ada di sekeliling Anda. Hari ini saya mau katakan, kalaupun kehidupan manusia rohani Anda sedang terpuruk, saya tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tapi saya tahu bahwa Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang baik dalam hidupmu. Seberapa besar sih dosa yang sudah Anda lakukan? Seberapa besarkah kesalahan yang Anda sudah perbuat sehingga menyebabkan Anda, wes sudahlah, aku tidak melayani aja. Sudah wes, aku tidak mau melayani lagi. Aku tak biarkan aja. Tuhan mau apa wes. Sudahlah, aku tidak lagi pelayanan lagi. Loh, pelayanan itu menyelamatkan hidup Anda. Ketika Anda mendekat kepada sumber apinya, Anda itu diselamatkan setiap kali. Hari ini saya rindu untuk setiap orang-orang muda. Jangan mudah menyerah. Saya minta tim PAW untuk naik ke atas. Jangan mudah menyerah. Jangan jadi orang yang mudah ditumbangkan. Jangan jadi orang muda yang ketika Anda mengalami kejatuhan, segeralah kembali. Petrus itu ya, kegagalannya itu menurut saya, kegagalannya sudah paling bottom, sudah paling hit rock bottom, paling bawah sudah. Anda bayangkan dia sudah menyangkal, dia tidak mengakui Yesus. Sama sekali tidak mengakui Yesus. Dan tiba-tiba Yesus bangkit. Aduh, mateng ini. Ketemu Tuhan Yesus ini, apa yang mau tak sampaikan? Apa yang mau tak sampaikan? Mungkin dalam hatinya lebih baik Yesus tidak bangkit, wis. Ya kan? Ternyata Yesus bangkit. Ternyata Yesus bangkit. Apa yang harus tak pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan? Augetin, saya rindu Roh Kudus berbicara kuat dalam hati Anda. Tuhan mau pakai hidup Anda. Jangan mau jadi orang yang ditemukan di kursi penonton. No. Setiap Anda itu tempatnya di battlefield-nya Tuhan. Anda akan ditemukan di lapangan. Anda kalau cari saya, sorry saya tidak ada di kursi penonton. Saya pastikan. Kita saling bantu ya, saling dukung ya, Mayo juga ya. Supaya apa? Kita saling kuat. Ketika saya down, saya dikuatkan. Ketika orang-orang down, kita kuat. Karena itu, hiduplah dalam CG. Supaya Anda dikuatkan. Kalau Anda down, Anda dikuatkan. Kalau Anda tidak hidup dalam komunitas, ketika Anda down, Anda tidak ditemukan siapa-siapa. Hari ini, ayo kita mau saling gandengan tangan. Augetin, jangan menyerah kalau hari ini Anda terpuruk. Sedalam apakah hari ini kau sudah meninggalkan Tuhan? Sedalam apakah hari ini kau tidak pernah bersaat teduh mungkin? Manusia rohani itu tidak bisa bertumbuh dengan sendirinya. Dia harus sengaja diberikan asupan makanan. Anda kalau makan ya, Anda makan nanti ke mall gini ya. Manusia daging Anda itu makan sudah. Anda lihat film, manusia daging Anda itu makan. Tapi manusia roh itu kalau tidak disengaja dia tidak makan apa-apa. Hari ini seberapa kuat manusia roh Anda? Di ibadah yang youth, saya akan sampaikan seberapa dahsyatnya Roh Kudus dalam hidup kita. Karena itu saya lihat ya. Anda lihat ketika Yesus naik ke surga, Yesus bilang gini. Tidak apa-apa, berdiri dulu ya. Pokoknya dapat diskon saya. Ketika Yesus naik ke surga, Yesus itu bilang gini, aku menjanjikan Roh Kudus. Dan ketika aku menjanjikan Roh Kudus, engkau akan jadi saksiku di mana? Di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, dan sampai ujung bumi. Anda tahu enggak, sebelum Roh Kudus hadir, kapasitas mereka ya gitu-gitu aja. Ketika Roh Kudus hadir, tiba-tiba kapasitas mereka menjadi kapasitas dunia.
Kapasitas mereka tiba-tiba menjadi kapasitas dunia. Itu sebabnya Tuhan tuh bilang kamu itu garam dan terang dunia. Tuhan tidak bilang kamu itu garam dan terang kampung atau RT. Gila nih. Kalau terang kampung, Tuhan bilang kapasitasmu itu bahkan dunia. Karena itu tidak heran kalau senior pastor kita, kapasitasnya dunia loh. Karena apa? Hatinya siap. Kalau Anda siap, Anda juga akan dipakai Tuhan sampai ke dunia-dunia. Anda siap tidak? Kalau Anda siap, kerjakan sama-sama. Kita lakukan sama-sama. Jangan mau jadi orang muda yang dilemahkan. Amin.